Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Di channel ini, kamu bisa mendengarkan novel-novel terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mau request novel? Silahkan tulis novel yang kamu mau pada kolom komentar. Selamat mendengarkan! Harry Potter dan Kamar Rahasia Bab 5, Dedalu Perkasa. Akhir liburan musim panas datang terlalu cepat bagi Harry. Dia memang senang sekali kembali ke Hogwarts, tetapi sebulan bersama keluarga Weasley merupakan saat paling menyenangkan dalam hidupnya. Susah untuk tidak iri kepada Ron kalau dia teringat keluarga Dursley dan macam sebutan yang bisa diharapkannya kalau dia muncul kembali di Private Drive kali berikutnya. Pada malam terakhir mereka, Mrs. Weasley menyihir makan malam mewah yang mencakup semua makanan favorit Harry, ditutup dengan puding karamel yang menimbulkan air liur. Fred dan George mengakhiri malam itu dengan memasang kembang api filibuster. Kembang api itu memenuhi dapur dengan bintang-bintang merah dan biru yang memantul dari langit-langit ke dinding selama sedikitnya setengah jam. Kemudian tiba saatnya untuk minum secangkir coklat panas sebelum tidur. Perlu waktu lama untuk siap berangkat keesokan harinya. Mereka sudah bangun bersamaan dengan kokok ayam pagi-pagi sekali, tetapi rasanya banyak sekali yang harus dilakukan. Mrs. Weasley berkelebat ke sana kemari sambil ngomel, mencari kaos kaki dan pena cadangan. Orang-orang tak hentinya bertabrakan di tangga, berpakaian setengah lengkap dengan sepotong roti di tangan, dan Mr. Weasley nyaris patah leher karena terantuk ayam tersesat ketika dia menyeberangi halaman dengan membawa koper Ginny ke mobil. Harry tidak mengerti bagaimana nanti 8 orang, 6 koper besar, 2 burung hantu, dan seekor tikus bisa muat dalam Ford Anglia kecil. Dia tidak memperhitungkan, tentu saja, keistimewaan khusus yang telah ditambahkan Mr. Weasley. "Jangan bilang apa-apa kepada Molly," bisiknya kepada Harry ketika dia membuka bagasi dan menunjukkan bagaimana koper bagasi itu sudah dibesarkan dengan sihir, sehingga bisa memuat koper-koper. Ketika akhirnya mereka semua sudah masuk mobil, Mrs. Weasley melirik ke tempat duduk belakang, di mana Harry, Ron, Fred, George, dan Percy duduk nyaman bersebelahan dan berkata, "Muggle benar-benar mampu melakukan lebih banyak daripada yang kita kira. Kita suka meremehkan mereka." Dia dan Ginny masuk dan duduk di tempat duduk depan yang sudah dipanjangkan sehingga mirip bangku taman. Maksudku, dari luar kita tidak menyangka selega ini, kan? Mr. Weasley menyalakan mesin dan mobil meluncur meninggalkan halaman. Harry menoleh untuk memandang rumah terakhir kali. Belum sempat dia bertanya kapan dia akan bisa melihatnya kembali, mereka sudah berputar balik. Kembang api filibuster George ketinggalan. 5 menit sesudah itu, mereka menyentak berhenti di halaman supaya Fred bisa berlari mengambil sapunya. Mereka sudah hampir tiba di jalan tol ketika Ginny memekik buku hariannya ketinggalan. Saat dia naik kembali ke mobil, mereka sudah sangat terlambat dan semua orang sudah jengkel dan maunya marah. Mr. Weasley melirik arlojinya dan kemudian istrinya. "Molly, sayang." "Tidak, Arthur. Tidak akan ada yang lihat. Tombol kecil ini, Buster, tidak tampak. Pendorong yang akan membuat mobil tidak kelihatan, yang sekaligus akan membuatnya terangkat ke atas. Kemudian kita akan terbang di atas awan. Kita akan tiba di sana dalam waktu 10 menit dan tidak akan ada orang yang tahu." "Ku bilang tidak, Arthur, tidak di siang bolong." Mereka tiba di King's Cross pukul 11 kurang seperempat. Mr. Weasley melesat menyeberang jalan, mengambil troli untuk koper-koper mereka, dan mereka semua bergegas masuk stasiun. Harry sudah pernah naik Hogwarts Express tahun sebelumnya. Bagian yang sulit adalah menuju ke peron 93/4 yang tidak tampak bagi mata Muggle. Yang harus kau lakukan hanyalah berjalan menembus palang rintangan yang memisahkan peron 9 dan 10. Tidak sakit, tetapi harus dilakukan hati-hati supaya tidak ada Muggle yang melihat kau tiba-tiba menghilang. "Percy duluan," kata Mrs. Weasley, gugup memandangi jam di atas yang menunjukkan mereka tinggal punya waktu 5 menit untuk menghilang dengan santai melewati palang rintangan. Percy melangkah cepat dan menghilang. Mr. Weasley berikutnya disusul Fred dan George. "Aku akan membawa Ginny dan kalian berdua langsung menyusul," Mrs. Weasley berkata kepada Harry dan Ron, menggandeng tangan Ginny dan berangkat. Dalam sekejap mereka sudah menghilang. "Ayo masuk bareng, kita cuma punya waktu semenit," kata Ron kepada Harry. Setelah memastikan sangkar Hedwig sudah terpasang aman di atas kopernya, Harry mendorong trolinya untuk menembus palang. Dia merasa sangat percaya diri. Ini lebih nyaman dibanding menggunakan bubuk flu. Mereka berdua membungkuk rendah di atas pegangan troli dan berjalan menatap ke arah palang rintangan. Makin lama makin cepat, kira-kira semeter dari palang mereka berlari, dan gebrak! Kedua troli menabrak palang rintangan dan memantul balik.
Koper Ron jatuh dengan suara keras. Harry terjatuh dan sangkar Hedwig terguling ke lantai yang licin lalu menggelinding. Hedwig menjerit-jerit marah. Orang-orang menonton dan seorang penjaga di dekat palang rintang berteriak marah. "Kalian ini ngapain?" "Kehilangan kendali troli," kata Harry tersengal, memegangi tulang rusuknya sambil berdiri. Ron berlari untuk mengambil Hedwig yang ribut sekali, membuat banyak orang dalam kerumunan bergumam tentang kekejaman terhadap binatang. "Kenapa kita tidak bisa tembus?" desis Harry kepada Ron. "Entahlah." Ron memandang berkeliling dengan cemas. Kira-kira selusin orang masih memandang mereka dengan ingin tahu. "Kita akan ketinggalan kereta," bisik Ron. "Aku tidak mengerti kenapa gerbang masuk ini terkunci." Harry memandang jam raksasa dengan hati mencelos. 10 detik, 9 detik. Dia mendorong trolinya ke depan dengan hati-hati sampai menempel ke palang dan mendorong sekuat tenaga. Logam palang tetap kokoh. 3 detik, 2 detik, 1 detik. "Keretanya berangkat," kata Ron panik. "Keretanya sudah berangkat. Bagaimana kalau Mam dan Dad tidak bisa menembus gerbang kembali ke kita? Kau punya uang magel?" Harry tertawa hambar. "Sudah kira-kira 6 tahun ini keluarga Dursley tidak memberiku uang saku." Ron menempelkan telinganya ke palang yang dingin. "Tidak kedengaran apa-apa," katanya tegang. "Apa yang akan kita lakukan? Aku tak tahu berapa lama lagi Mam dan Dad bisa kembali ke kita." Mereka memandang berkeliling. Orang-orang masih mengawasi mereka, terutama gara-gara teriakan-teriakan Hedwig yang tak kunjung berhenti. "Kurasa lebih baik kita menunggu di mobil," kata Harry. "Kita menarik terlalu banyak perhatian." "Harry!" seru Ron, matanya berbinar. "Mobil! Kenapa mobilnya? Kita bisa menerbangkannya ke Hogwarts. Tapi bukankah kita ketinggalan kereta, betul? Dan kita harus ke sekolah, kan? Dan bahkan penyihir di bawah umur diizinkan menggunakan sihir kalau keadaan benar-benar darurat. Pasal 19 atau entah berapa dalam pembatasan hal-hal." Kepanikan Harry mendadak berubah menjadi kegairahan. "Kau bisa menerbangkannya?" "Tidak masalah," kata Ron, memutar trolinya menghadap pintu keluar. "Ayo cepat, kalau bergegas kita masih akan bisa mengikuti Hogwarts Express." Mereka melewati kerumunan magel-magel yang ingin tahu, keluar dari stasiun dan kembali ke tepi jalan tempat Ford Anglia tua diparkir. Ron membuka bagasinya yang luas dengan sederet ketukan tongkatnya. Dengan susah payah mereka memasukkan kembali koper-koper mereka, meletakkan Hedwig di tempat duduk belakang dan duduk di tempat duduk depan. "Periksa, apa ada yang melihat?" kata Ron, menghidupkan mesin dengan ketukan tongkatnya juga. Harry menjulurkan kepala keluar jendela. Jalan raya di depan cukup ramai, tetapi jalan tempat mereka berada kosong. "Oke," katanya. Ron menekan tombol perak kecil di dashboard. Mobil-mobil di sekitar mereka lenyap, begitu juga mereka. Harry bisa merasakan tempat duduknya bergetar, mendengar deru mesinnya, merasakan tangannya di lututnya dan kacamatanya yang bertengger di hidungnya. Tetapi rasanya dia sudah berubah menjadi sepasang bola mata saja, melayang kira-kira semeter di atas tanah di jalan kumuh yang dipenuhi mobil-mobil yang parkir. "Kita berangkat!" terdengar suara Ron dari sebelah kanannya. Tanah dan bangunan-bangunan kotor di sekitar kiri kanan mereka terjatuh dan menghilang dari pandangan ketika mobil mengangkasa. Dalam beberapa detik saja, seluruh London terhampar berkabut dan berkilau di bawah mereka. Kemudian terdengar bunyi pop dan mobil Harry serta Ron kelihatan lagi. Kata Ron menekan-nekan Buster, tidak tampak. Rusak rupanya. Keduanya memukul-mukul tombol itu, mobil kembali menghilang, kemudian muncul lagi. "Pegangan!" teriak Ron, dan dia menekankan kakinya ke pijakan gas. Mereka langsung melesat ke dalam awan-awan rendah seperti wall, dan segalanya berubah menjadi suram dan berkabut. "Sekarang bagaimana?" tanya Harry, menatap dinding awan tebal yang menekan mereka dari segala penjuru. "Kita perlu melihat kereta apinya agar bisa melihat ke arah mana kita harus pergi," kata Ron. "Turun lagi, cepat!" Mereka turun lagi ke bawah awan-awan dan menyipitkan mata memandang ke bawah. "Aku bisa melihatnya!" kata Harry berteriak. "Itu dia! Itu di sana!" Hogwarts Express meluncur di bawah mereka seperti ular merah. "Ke utara!" kata Ron, mengecek kompas di dashboard. "Oke, kita tinggal mengeceknya setengah jam sekali. Pegangan!" Dan mereka melesat menembus awan. Semenit kemudian, mereka muncul dalam cahaya terang matahari. Sungguh dunia yang berbeda. Roda-roda mobil meluncur di atas lautan, awan-awan putih lembut. Langit terhampar biru di bawah sinar matahari yang menyilaukan. "Yang tinggal kita cemaskan hanyalah pesawat," kata Ron. Mereka saling pandang dan mulai tertawa. Lama sekali tak bisa berhenti. Rasanya mereka dijatuhkan ke dalam mimpi yang luar biasa indah. Ini, pikir Harry,
Jelas satu-satunya cara bepergian melewati pusaran dan gundukan awan-awan seputih salju di dalam mobil yang disiram cahaya matahari dengan bungkusan permen besar di dalam kompartemen dan harapan melihat wajah iri Fred dan George ketika mereka mendarat dengan mulus dan spektakuler di lapangan rumput di depan kastil Hogwarts. Secara teratur mereka mengecek kereta api sementara mereka terbang makin lama makin jauh ke utara. Setiap kali menukik ke bawah awan, pemandangan yang mereka lihat berbeda. London segera saja sudah jauh tertinggal di belakang, digantikan ladang-ladang hijau yang kemudian disusul tanah-tanah luas keunguan, desa-desa dengan rumah dan gereja yang tampak kecil-kecil seperti mainan, dan sebuah kota besar yang hidup dengan mobil-mobil berseliweran seperti semut-semut multiwarna. Meskipun demikian, setelah beberapa jam tanpa kejadian apa-apa, Harry harus mengakui bahwa sebagian keasikannya sudah pudar. Permennya telah membuat mereka haus sekali dan mereka tak punya apa-apa untuk diminum. Dia dan Ron sudah melepas rompi mereka, tetapi t-shirt Harry sudah menempel di tempat duduknya dan kacamatanya bolak-balik merosot dari hidungnya yang berkeringat. Dia sudah berhenti mengamati bentuk-bentuk awan yang fantastis sekarang, dan memikirkan kereta api yang berkilo-kilometer di bawah mereka. Di dalam kereta, mereka bisa membeli jus labu kuning dingin dari troli yang didorong penyihir tua gemuk. Kenapa mereka tidak bisa menembus palang menuju peron 93/4? Pasti tidak jauh lagi kan? Kata Ron serak. Berjam-jam kemudian ketika matahari sudah mulai terbenam dalam landasan awannya, membuatnya berwarna merah jingga. Siap mengecek kereta api lagi? Kereta apinya masih di bawah mereka, berkelok mengitari gunung yang puncaknya berselimut salju. Di bawah kanopi awan, keadaan jauh lebih gelap. Ron menginjak gas dan membawa mobil naik lagi, tetapi mendadak mesinnya mulai menderu aneh. Harry dan Ron bertukar pandang gugup. Mungkin cuma lelah, kata Ron. Soalnya belum pernah pergi sejauh ini. Dan mereka berdua berpura-pura tidak memperhatikan deru aneh yang semakin lama semakin keras. Sementara langit secara pasti semakin gelap. Bintang-bintang bermunculan dalam kegelapan. Harry kembali memakai rompinya, berusaha mengabaikan kipas kaca mobil yang sekarang bergerak-gerak lemah seakan memprotes. Tidak jauh lagi, kata Ron. Lebih kepada mobilnya daripada kepada Harry. Tidak jauh lagi sekarang. Dan dia membelai dashboard dengan gugup. Ketika mereka terbang kembali di bawah awan-awan, tak lama kemudian mereka harus menyipitkan mata menembus kegelapan untuk mencari tanda-tanda yang mereka kenal. Itu dia! Teriak Harry, membuat Ron dan Hedwig terlonjak kaget. Di depan! Seperti siluet di kaki langit yang gelap, tinggi di atas karang di seberang danau, tampaklah menara-menara kastil Hogwarts. Tetapi mobil sudah mulai bergetar dan kecepatannya sudah berkurang. Ayolah, kata Ron membujuk menggoyang sedikit roda kemudi. Sudah hampir sampai, ayolah. Mesin mengeluh, semburan-semburan asap bermunculan dari bawah kap mobil. Harry memegangi tepi tempat duduknya erat-erat ketika mereka terbang menuju danau. Mobil berguncang keras, mengerling keluar lewat jendela. Harry melihat permukaan air yang licin gelap berkilauan. 1,5 kilo di bawah mereka. Buku-buku jari Ron memutih di atas roda kemudi. Mobil berguncang lagi. Ayolah, Ron bergumam. Mereka berada di atas danau. Kastil persis di depan mereka. Ron menginjak pedal gas. Terdengar bunyi debam keras. Bunyi merepet, kemudian mesin mati total. Kata Ron dalam kesunyian. Hidung mobil merendah. Mereka terjatuh. Makin lama makin cepat menuju tembok kastil yang kokoh. Tidak! Jerit Ron, membanting setir 180 derajat. Mereka lolos dari tembok hanya beberapa senti saja ketika mobil berbelok dalam lengkungan besar, melesat di antara rumah-rumah kaca yang gelap, melewati kebun sayur dan keluar ke halaman yang gelap, semakin lama semakin rendah. Ron melepas roda kemudi sepenuhnya dan menarik tongkatnya dari saku belakang. Stop! Stop! Dia memekik, memukul-mukul dashboard dan kaca depan, tetapi mereka terus menukik. Daratan serasa terbang ke atas menyongsong mereka. Awas, pohon itu! Harry berteriak, menyambar roda kemudi tetapi terlambat. Gebrak! Bunyi logam menabrak kayu memekakan telinga ketika mobil menghantam batang pohon yang besar. Mobil terbanting ke tanah dengan empasan keras. Asap mengepul dari atapnya yang penyok. Hedwig menjerit-jerit ketakutan. Benjolan sebesar bola golf berdenyut-denyut di kepala Harry yang tadi membentur kaca depan. Dan di sebelah kanannya Ron mengerang putus asa. Kau tak apa-apa? Tanya Harry cemas. Tongkatku, kata Ron dengan suara gemetar. Lihat tongkatku. Tongkat itu patah, nyaris menjadi 2. Ujungnya tergantung lunglai, hanya menempel pada seserpih kayu.
Harry membuka mulut untuk mengatakan dia yakin mereka akan bisa membetulkannya di sekolah, tetapi dia tidak sempat bicara apa-apa. Tepat pada saat itu, sesuatu menghantam mobil di sisi tempat Harry duduk dengan kekuatan banteng gila. Harry terlempar ke arah Ron. Pada saat bersamaan, pukulan yang sama besarnya menghantam atap mobil. Apa yang terjadi? Ron ternganga kaget, terbelalak memandang melewat kaca depan. Dan Harry berbalik tepat ketika dahan sebesar ular piton menghantam kaca itu. Pohon yang mereka tabrak menyerang mereka. Batangnya terbungkuk nyaris terlipat dua, dan dahan-dahannya yang berbonggol-bonggol memukul-mukul segala bagian mobil yang bisa dicapainya. "Ah!" jerit Ron ketika dahan bengkok lain menghantam pitu mobilnya sampai melesak. Kaca depan sekarang bergetar di bawah hujan pukulan ranting-ranting yang bentuknya seperti buku-buku jari. Dan dahan setebal alu memukul-mukul atap mobil yang kelihatannya sudah siap ambruk. "Lari!" Ron berteriak, melempar tubuhnya ke pintu, tetapi detik berikutnya dia sudah dihantam mundur ke pangkuan Harry oleh dahan yang lain lagi. "Habis deh kita!" erangnya, ketika atap mobil melesak, tetapi mendadak lantai mobil bergetar. Mesinnya hidup lagi. "Mundur!" teriak Harry, dan mobil meluncur ke belakang. Pohon itu masih mencoba memukuli mereka. Mereka bisa mendengar akar-akarnya berkeriut ketika si pohon nyaris mencabut dirinya sendiri dalam usahanya memukul mereka yang meluncur menjauh dari jangkauan. "Nyaris," sengal Ron. "Saja, bagus sekali, Bill." Tetapi si mobil telah kehabisan kesabaran. Dengan bunyi berkelontang, pintu-pintu terbuka dan Harry merasa tempat duduknya terangkat miring. Lalu tahu-tahu dia sudah terlentang di tanah basah. Bunyi bak-buk keras memberitahunya bahwa mobil sedang mengeluarkan koper-koper mereka dari bagasi. Sangkar Hedwig melayang di udara dan jatuh terbuka. Burung hantu betina itu terbang keluar dengan jeritan marah dan terbang menuju kastil tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, mobil yang sudah melesak, penyok, tergores-gores dan berasap ini meluncur ke dalam kegelapan. Lampu belakangnya menyorot penuh kemarahan. "Kembali!" Ron meneriakinya sambil mengacung-acungkan tongkatnya. "Dad akan membunuhku!" Tetapi mobil itu menghilang dari pandangan, seiring dengusan terakhir knalpotnya. "Bisakah kau percayai nasib kita?" ratap Ron merana, membungkuk untuk memungut Scabbers, si tikus. "Dari begitu banyak pohon yang bisa kita tabrak, kita ternyata menabrak yang itu." Dia mengerling lewat bahunya ke pohon tua itu yang masih melambai-lambaikan dahan-dahannya dengan penuh ancaman. "Ayo," kata Harry letih. "Lebih baik kita ke sekolah." Kedatangan mereka bukanlah kedatangan penuh kejayaan yang mereka bayangkan. Dengan badan kaku, memar, dan kedinginan, mereka meraih ujung koper mereka dan mulai menyeretnya terseok-seok mendaki bukit berumput, menuju pintu besar dari kayu ek. "Kurasa pestanya sudah mulai," kata Ron, menjatuhkan kopernya di kaki undakan, dan diam-diam menyeberang untuk mengintip dari jendela terang benderang. "Hei Harry, lihat! Sedang acara seleksi." Harry bergegas mendekat dan mereka berdua mengintip ke dalam aula besar. Lilin-lilin tak terhitung banyaknya berterbangan di atas 4 meja panjang yang membuat piring-piring dan piala-piala emas di atasnya berkilauan. Di atasnya, langit-langit sihiran tampak persis dengan langit di luar, dengan taburan bintang berkelap-kelip. Menembus hutan topi kerucut hitam Hogwarts, Harry melihat deretan panjang anak-anak kelas 1 yang ketakutan memasuki aula. Ginny berada di antara mereka, mudah ditemukan karena rambut Weasley-nya yang merah mencolok. Sementara itu, Profesor McGonagall, penyihir wanita berkacamata dengan rambut digulung ketat, meletakkan topi seleksi Hogwarts yang terkenal di atas bangku di depan para murid baru. Setiap tahun, topi tua ini sudah bertambal, berjumbai dan kotor, menyeleksi murid-murid baru ke dalam 4 asrama Hogwarts, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. Harry ingat betul bagaimana perasaannya ketika dia memakai topi itu, tepat setahun yang lalu, dan dengan ketakutan menunggu keputusan si topi. Sementara topi itu bergumam keras ke dalam telinganya. Selama beberapa detik mengerikan, dia takut topi itu akan memasukkannya ke Slytherin, asrama yang telah menghasilkan lebih banyak penyihir hitam dibanding ketiga asrama lainnya. Tetapi ternyata dia terpilih masuk Gryffindor bersama Ron, Hermione, dan anak-anak keluarga Weasley yang lain. Semester yang lalu, Harry dan Ron telah membantu Gryffindor memenangkan piala asrama, mengalahkan Slytherin untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Seorang anak laki-laki kecil berambut kelabu seperti tikus dipanggil ke depan untuk meletakkan topi itu di kepalanya. Mata Harry memandang melewati anak ini ke tempat Profesor Dumbledore,
kepala sekolah yang duduk menonton seleksi ini dari meja guru. Jenggot panjangnya yang keperakan dan kacamata bulan separohnya berkilauan tertimpa cahaya lilin. Beberapa kursi dari Dumbledore, Harry melihat Gilderoy Lockhart memakai jubah berwarna hijau toska. Dan di ujung meja duduk Hagrid besar dan berbulu, asik minum dari pialanya. Harry bergumam kepada Ron, ada kursi kosong di meja guru. Di mana Snape? Profesor Snape adalah guru yang paling tidak disukai Harry. Harry kebetulan juga murid yang paling tidak disukai Snape. Snape yang kejam, sinis, dan tidak disukai oleh semua anak kecuali anak-anak dari asramanya sendiri, mengajar ramuan. Mungkin dia sakit, kata Ron penuh harap. Mungkin dia keluar, kata Harry, karena tidak terpilih mengajar pertahanan terhadap ilmu hitam lagi. Atau siapa tahu dia dikeluarkan, kata Ron penuh semangat. Maksudku, semua anak benci padanya. Atau mungkin, kata suara sangat dingin tepat di belakang mereka. Dia sedang menunggu alasan kenapa kalian berdua tidak datang naik kereta api sekolah. Harry berputar, di depannya dengan jubah hitam beriak ditiup angin sepoi berdiri Severus Snape. Snape bertubuh kurus, dengan kulit pucat, hidung bengkok dan rambut berminyak sebahu. Dan pada saat ini dia sedang tersenyum sedemikian rupa sehingga Harry tahu dia dan Ron dalam kesulitan besar. Ikut aku, kata Snape. Bahkan saling pandang pun mereka tak berani. Harry dan Ron mengikuti Snape menaiki undakan memasuki aula depan yang bergema, yang dikelilingi obor. Aroma lezat masakan menguar dari aula besar, tetapi Snape membawa mereka menjauh dari kehangatan dan cahaya, menuruni tangga batu sempit yang menuju ke ruang bawah tanah. Mereka melewati lorong yang gelap dan dingin. Setelah setengah jalan menyusurinya, terdapat sebuah pintu. Masuk, perintah Snape seraya menunjuk. Mereka masuk ke kantor Snape, gemetar. Dindingnya yang remang-remang dikelilingi rak penuh toples kaca besar. Di dalam toples-toples itu mengapung berjenis-jenis benda menjijikan yang namanya tak ingin diketahui Harry saat ini. Perapiannya gelap dan kosong. Snape menutup pintu dan berbalik memandang mereka. Jadi, katanya pelan, kereta api tidak cukup baik untuk Harry Potter yang terkenal dan sahabat setianya Weasley. Ingin datang dengan sambutan meriah. Begitu ya? Tidak, Sir. Penyebabnya palang rintangan di King's Cross. Palang itu, diam, bentak Snape dingin. Kau apakan mobilnya? Ron menelan ludah. Ini bukan pertama kalinya Snape memberi kesan bahwa dia bisa membaca pikiran. Tetapi sesaat kemudian, ketika Snape membuka Evening Prophet, koran sihir sore terbitan hari itu, dia pun mengerti. Ada yang melihat kalian, dia mendesis menunjukkan kepala beritanya. Fort Anglia terbang membuat takjub Muggle. Dia mulai membacanya keras-keras. 2 Muggle di London yakin mereka melihat sebuah mobil tua terbang di atas menara kantor pos pada siang hari di Norfolk. Mrs. Hattie Bayliss ketika sedang menjemur cucian. Mr. Angus Fleet di Peebles melapor kepada polisi. 6 atau 7 Muggle totalnya. Bukankah ayahmu bekerja di kantor penyalahgunaan barang-barang Muggle? Katanya, menatap Ron dan tersenyum semakin menyebalkan. Astaga, anaknya sendiri. Harry merasa seakan perutnya baru saja dihantam salah satu dahan besar pohon gila itu. Jika sampai ketahuan Mr. Weasley telah menyihir mobil itu, dia tidak memikirkan ini sebelumnya. Kuperhatikan, sewaktu aku mencari di halaman, bahwa kerusakan cukup besar telah menimpa pohon dedalu perkasa yang sangat berharga. Snape meneruskan. Pohon itu merusak kami lebih banyak daripada kami, Ron menyela. Diam, bentak Snape lagi. Sayang sekali kalian tidak di asramaku dan keputusan untuk mengeluarkan kalian tidak ada padaku. Aku akan memanggil orang-orang yang punya kekuasaan menyenangkan itu. Kalian tunggu di sini. Harry dan Ron saling pandang. Wajah mereka pucat. Harry tidak merasa lapar lagi. Dia malah merasa sangat mual. Dia berusaha tidak melihat sesuatu yang besar berlendir dalam cairan hijau di rak di belakang meja Snape. Kalau Snape memanggil Profesor McGonagall, kepala asrama Gryffindor, nasib mereka tak akan lebih baik lagi. Dia mungkin lebih adil daripada Snape, tetapi disiplinnya ketat sekali. 10 menit kemudian, Snape muncul kembali, dan benar saja, Profesor McGonagall lah yang menemaninya. Harry sudah pernah melihat Profesor McGonagall marah dalam beberapa kesempatan.
Tetapi entah apakah dia sudah lupa betapa tipisnya bibir Profesor McGonagall kalau sedang marah, atau Harry belum pernah melihatnya semarah ini. Profesor McGonagall mengangkat tongkatnya begitu dia memasuki ruangan. Harry dan Ron berjengit, tetapi dia cuma menunjuk ke perapian kosong yang apinya langsung berkobar menyala. "Duduk," katanya, dan mereka berdua mundur untuk duduk di kursi di dekat perapian. "Jelaskan," katanya. Kacamatanya berkilat-kilat menyeramkan. Ron langsung bercerita, mulai dengan palang rintangan di stasiun yang menolak mereka lewati. "Jadi, kami tak punya pilihan, Profesor. Kami tidak bisa naik kereta api. Kenapa kalian tidak mengirim surat lewat burung hantu? Bukankah kau punya burung hantu?" Profesor McGonagall berkata dingin kepada Harry. Harry ternganga. Setelah Profesor McGonagall mengatakannya, baru terpikir itulah yang seharusnya mereka lakukan. Saya tidak berpikir. "Jelas sekali kau memang tidak berpikir," kata Profesor McGonagall. Terdengar ketukan di pintu kantor, dan Snape, yang sekarang kelihatan lebih senang dari sebelumnya, membukanya. Di depan pintu berdiri kepala sekolah, Profesor Dumbledore. Seluruh tubuh Harry langsung kaku. Dumbledore kelihatan muram, tidak seperti biasanya. Dia menunduk memandang mereka lewat hidung bengkoknya, dan Harry mendadak ingin sekali dirinya dan Ron masih dipukuli oleh si dedalu perkasa. Sunyi lama sekali, kemudian Dumbledore berkata, "Tolong jelaskan kenapa kalian melakukan ini." Akan lebih baik jika dia berteriak. Harry membenci kekecewaan dalam suaranya. Entah karena apa, dia tidak sanggup menatap mata Dumbledore, maka dia bicara kepada lututnya. Dia menceritakan segalanya kepada Dumbledore, kecuali bahwa Mr. Weasley lah pemilik mobil tersihir itu. Dia menceritakannya sedemikian rupa, sehingga seakan-akan dia dan Ron kebetulan menemukan mobil terbang diparkir di luar stasiun. Dia tahu Dumbledore akan segera tahu hal yang sebenarnya, tetapi Dumbledore tidak bertanya apa-apa soal mobil ini. Ketika Harry sudah selesai bercerita, Dumbledore hanya terus memandang mereka lewat kacamatanya. "Kami akan mengambil barang-barang kami," kata Ron dengan suara putus asa. "Kau bicara apa, Weasley?" bentak Profesor McGonagall. "Bukankah kami dikeluarkan?" kata Ron. Harry cepat-cepat memandang Dumbledore. "Tidak hari ini, Mr. Weasley," kata Dumbledore. "Tetapi aku harus menekankan kepada kalian berdua betapa seriusnya tindakan kalian. Aku akan menulis kepada keluarga kalian berdua malam ini. Aku juga harus memperingatkan kalian bahwa jika kalian melakukan hal seperti ini lagi, aku tak akan punya pilihan selain mengeluarkan kalian." Snape tampak kecewa sekali. Dia berdeham dan berkata, "Profesor Dumbledore, kedua anak ini telah melanggar dekret pembatasan masuk akal bagi penyihir di bawah umur, menyebabkan kerusakan serius pada pohon tua yang sangat berharga. Tentunya kesalahan seperti ini. Profesor McGonagall lah yang berhak memutuskan hukuman untuk anak-anak ini, Severus," kata Dumbledore tenang. "Mereka anak asramanya, dan karena itu menjadi tanggung jawabnya." Dia berpaling kepada Profesor McGonagall. "Aku harus kembali ke pesta, Minerva. Aku harus menyampaikan beberapa pengumuman. Ayo, Severus, ada puding lesat yang ingin kucicipi." Snape melempar pandang sengit kepada Harry dan Ron sebelum dia keluar dari kantornya, meninggalkan mereka sendirian dengan Profesor McGonagall yang masih mengawasi mereka seperti elang murka. "Kau sebaiknya segera ke rumah sakit, Weasley. Kau berdarah." "Tidak banyak," kata Ron, buru-buru menyeka luka di atas matanya dengan lengannya. "Profesor, saya ingin melihat adik saya diseleksi." "Upacara seleksi sudah selesai," kata Profesor McGonagall. "Adikmu masuk Gryffindor juga." "Oh, bagus," kata Ron. "Dan ngomong-ngomong soal Gryffindor," Profesor McGonagall berkata tajam, tetapi Harry menyela. "Profesor, sewaktu kami naik mobil itu, sekolah belum dimulai, jadi Gryffindor belum punya angka yang bisa dikurangi kan?" katanya seraya memandang Profesor McGonagall dengan cemas. Profesor McGonagall memandangnya tajam, tetapi Harry yakin dia nyaris tersenyum, paling tidak bibirnya kelihatan tidak setipis tadi. "Aku tidak akan mengurangi angka Gryffindor," katanya, dan hati Harry langsung jauh lebih ringan. "Tetapi kalian berdua akan mendapat detensi." Itu lebih baik daripada yang diduga Harry, sedangkan soal Dumbledore yang akan menulis kepada keluarga Dursley itu bukan apa-apa. Harry tahu betul mereka malah akan kecewa dedalu perkasa tidak menghajarnya sampai mati. Profesor McGonagall mengangkat tongkatnya lagi dan mengarahkannya ke meja Snape.
Sepiring besar sandwich, 2 piala perak, dan seteko jus labu kuning dingin muncul seiring bunyi plop. Kalian makan di sini dan kemudian langsung ke kamar, katanya. Aku juga harus kembali ke pesta. Setelah pintu tertutup di belakangnya, Ron mengeluarkan suitan panjang namun pelan. Kukira tadi tamatlah riwayat kita, katanya seraya meraih sandwich. Kukira juga begitu, kata Harry juga mengambil sandwich. Nasib kita sungguh sulit dipercaya ya, kata Ron dengan mulut penuh roti dan daging. Fred dan George sudah menerbangkan mobil itu paling tidak 5 atau 6 kali, dan tak ada Muggle yang pernah melihat mereka. Dia menelan dan menggigit sepotong besar sandwich lagi. Kenapa kita tidak bisa melewati palang rintangan? Harry mengangkat bahu. Yang jelas mulai sekarang kita harus hati-hati, katanya, meneguk jus labunya dengan rasa syukur. Sayang sekali kita tidak bisa ikut pesta. Profesor McGonagall tidak ingin kita pamer, kata Ron bijaksana. Tak mau orang-orang berpikir ini ide bagus, datang dengan mobil terbang. Setelah makan sandwich sebanyak yang mereka sanggup, piring-piringnya terus-menerus terisi kembali, mereka bangkit dan meninggalkan kantor itu, berjalan melewati lorong yang sudah mereka kenal menuju ke menara Gryffindor. Kastil sudah sepi, rupanya pesta sudah usai. Mereka melewati lukisan-lukisan yang berbisik-bisik dan baju sirah yang berkelontangan. Mereka menaiki beberapa tangga sempit, sampai akhirnya mereka tiba di lorong tempat pintu rahasia untuk masuk ke menara Gryffindor tersembunyi. Di belakang lukisan cat minyak seorang nyonya amat gemuk yang memakai gaun sutra merah jambu. Kata kunci? Kata si nyonya gemuk ketika mereka mendekat. Kata Harry. Mereka tidak tahu kata kunci di awal tahun ajaran baru ini, karena mereka belum bertemu prefek Gryffindor. Tetapi bantuan muncul tak terduga. Mereka mendengar langkah-langkah bergegas mendekat di belakang mereka dan ketika menoleh, mereka melihat Hermione berlari mendatangi. Di sini rupanya. Di mana kalian tadi? Ada desas-desus sangat tidak masuk akal. Ada yang bilang kalian berdua dikeluarkan karena menabrakkan mobil terbang. Kami tidak dikeluarkan, Harry meyakinkannya. Kau tidak bermaksud bilang kau benar-benar terbang ke sini? Kata Hermione, kedengarannya segalak Profesor McGonagall. Tidak perlu ceramah, kata Ron tak sabar, dan beritahu kami kata kunci barunya. Gelambir kalkun, kata Hermione tak sabar. Tapi bukan itu pokok masalahnya. Kata-katanya terputus karena lukisan si nyonya gemuk mengayun terbuka dan mendadak terdengar gemuruh tepukan. Rupanya seluruh penghuni asrama Gryffindor belum tidur. Mereka berdesakan di ruang bunda rekreasi, berdiri di atas meja miring dan kursi-kursi tangan empuk, menunggu kedatangan Harry dan Ron. Lengan-lengan terjulur melalui lubang lukisan, menarik Harry dan Ron masuk, membiarkan Hermione memanjat sendiri sesudah mereka. Brilian! Seru Lee Jordan. Ide gemilang! Kedatangan yang luar biasa, naik mobil terbang menabrak dedalu perkasa. Orang-orang akan terus membicarakannya selama bertahun-tahun. Hebat, kata seorang anak kelas 5 yang belum pernah bicara dengan Harry. Ada yang menepuk-nepuk punggungnya seakan dia baru saja memenangkan maraton. Fred dan George berdesakan sampai ke depan kerumunan dan berkata bersamaan, Kenapa kalian tidak memanggil kami kembali, ha? Wajah Ron merah padam, dia nyengir malu-malu. Tetapi Harry bisa melihat satu orang yang sama sekali tidak kelihatan senang. Percy tampak di atas kepala anak-anak kelas 1 yang bergairah, dan dia kelihatannya mencoba maju cukup dekat untuk menyuruh mereka menyingkir. Harry menyikut rusuk Ron dan mengangguk ke arah Percy. Ron langsung paham. Harus naik, sudah lelah, katanya. Dan keduanya menyelip-nyelip ke arah pintu di seberang ruangan, yang menuju ke tangga spiral dan kamar-kamar tidur. Malam, Harry berseru kepada Hermione, yang wajahnya sama cemberutnya seperti Percy. Mereka berhasil sampai di seberang ruangan. Punggung mereka masih ditepuk-tepuk, dan baru aman setelah tiba di tangga yang sepi. Mereka bergegas naik, dan akhirnya tiba di pintu kamar mereka yang lama, yang sekarang dipasangi tulisan berbunyi, kelas 2. Mereka memasuki ruangan bundar yang sudah mereka kenal, dengan 5 tempat tidur besar berkelambu beludru merah dan jendela-jendela yang tinggi dan sempit. Koper-koper mereka sudah dibawa naik dan diletakkan di kaki tempat tidur masing-masing. Ron tersenyum pada Harry dengan perasaan bersalah. Aku tahu seharusnya tidak boleh menikmati sambutan atau apapun namanya itu, tapi pintu kamar mendadak terbuka dan masuklah ketiga anak laki-laki kelas 2 Gryffindor lainnya. Seamus Finnegan, Dean Thomas, dan Neville Longbottom. Tak bisa dipercaya, Seamus nyingir. Cool, kata Dean. Menakjubkan, kata Neville terpesona.
Harry tak tahan, dia ikut nyengir. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jika kamu tidak ingin ketinggalan bagian novel berikutnya, silahkan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini.